Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Amin. Ya, terima kasih. Masih 30 kurang 11 orang ini. Kita tunggu. Mudah-mudahan nggak ada masalah jaringan. Kita lanjutkan mata kuliah pendidikan profetik. Ada catatan setelah saya lihat dari jurnal kuliah menjadi resume ya, resume kuliah. Mungkin dinaikkan, ditingkatkan lagi menjadi bukan jurnal ya, tapi catatan kuliah gitu aja. Karena itu bagian dari membangun keyakinan saya Anda itu menguasai, gitu. Menguasai materi yang telah disampaikan. Itu sebetulnya bagian dari ujian UTS UAS. Ya, jadi itu bukan resume kuliah tapi catatan kuliah. Jadi lebih lengkap. Oke gitu ya. Yang 32 orang udah paham semua? Baik. Iya ya, bukan hanya resume. Resume itu sederhana, malah saya nggak yakin Anda bisa menguasai. Ya. Oleh karena itu, karena ini kepentingannya untuk ujian UTS UAS, maka dari jurnal jadi resume ditingkatkan lagi menjadi catatan kuliah. Ya. Dan nanti ditulis catatan kuliah. Ya. Lebih lengkap. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang konsep dasar pendidikan profetik yang diturunkan dari surat Ali Imran 110, di mana ada tiga jangkar, tiga fondasi pendidikan profetik: humanisasi, liberasi, transendensi. Diniati oleh saya tidak akan mengandalkan wawasan Anda, tapi perubahan karakter Anda. Oleh karena itu saya yakin aja, ya, ini resume, kehadiran dan seterusnya itu bagian dari proses profetik. Ya. Namanya pendidikan karakter. Ya. Paham ya? Ya. Kalau wawasan, ya lebih ke proses pembentukan karakter. Karakter profetik Anda sebagai calon guru. Humanisasi itu sebetulnya amal soleh, solaha, islah, maslahah. Itu menurut fatwa MUI, itu maslahah itu sebetulnya ya maqasidus syariah itu, ya kan? Hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nafas, ya, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzul bi'ah, ya, yang dikembangkan saya itu. Hifdzul bi'ah itu sebetulnya cinta lingkungan itu, ya, kesehatan lingkungan, ya, atau fikih bi'ah atau ekologi, ya. Itu ajaran Islam, sehingga wawasan pendidikan Islam kita tidak hanya terpaku pada pendidikan keimanan dan ibadah, ya, tapi meluas. Itu yang pertama. Nanti diharapkan ada catatan kuliahnya lebih lengkap ya, dan itu ada nilainya, itu bukan sekedarnya ya, ada nilainya. Hari ini kita bahas tentang metode pengembangan ilmu. Setiap ilmu itu ada metodenya, metodologinya, metode pengembangan ilmunya, ya. Ya, pengembangan ilmu tentunya yang ilmiah ya, ilmiah. Saya share sini, ya. Ini saya sudah buatkan. Saya tanya lagi, ini yang kebanyakan sudah ngambil mata kuliah metode penelitian ya, Metopen ya? Sudah Pak. Nah, alhamdulillah. Ini saya Metopen yang 4 SKS itu disederhanakan lagi
lebih praktis. Makanya metode penelitian praktis dan sederhana, ya, untuk pengembangan ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ya. Ini penting. Mungkin sudah dibahas oleh dosen Mitopen, ya. Itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, gitu. Ya, kalau observasi kita nanti cenderung ke kualitatif, paham ya? Fokus kajiannya nanti teoritik, ya, teks, literatur. Nah, ini berarti teori-teori, gitu. Implementatif, kontekstual, dan lapangan. Berarti ini studi lapangan, studi pustaka, studi lapangan. Ya. Kemudian penentuan subjek. Untuk kualitatif biasanya pakai purposif. Ya, nanti untuk wawancara kita khusus kepala sekolah, guru, siswa. Ya. Atau acak, kalau kuantitatif pakai acak. Ya. Ada beberapa jenis pengambilan sampel secara acak. Ya. Kemudian instrumen penelitian angket ini biasanya untuk yang kuantitatif. Tapi kalau kualitatif pakai triangulasi. Triangulasi ini maksudnya ada observasi, dokumentasi, wawancara, ini nanti kita wawancara. Teknik analisisnya pakai statistik, deskriptif, inferensial, ini biasanya yang kuantitatif. Ya. Di metode penelitian sudah dibahas, kemudian di statistik pendidikan juga dibahas. Tapi kalau yang kualitatif yang saya kembangkan di kelas kita ini adalah model interaktif. Nanti mengumpulkan data di sekolah, ya, direduksi, ya, yang enggak relevan dibuang, yang relevan dinarasikan, display, ya, kemudian dipajang itu, ditulis menjadi di display itu apa ya? Ditampilkan, Pak. Ya, ditampilkan di layar ini, ya. Kemudian verifikatif mengambil kesimpulan. Ya. Ini yang akan saya kembangkan lebih ke kualitatif, ya, kualitatif. Nah, ini teman-teman langkah-langkah penelitian ilmiah bisa merumuskan masalah, bisa membuat kerangka pikir, bisa mendesain penelitian, bisa menganalisis, bisa ngambil kesimpulan. Ya. Ini kalau deskripsi jadi bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nih, bab 1, design the solution problem. Ya, kenyataannya, idealnya nanti muncul problem. Ya. Nah, dari problem itu nanti tujuan penelitiannya sesuai problema, terus ada kegunaannya. Kemudian telah pustaka yang terdahulu, ya, nanti cari artikel-artikel. Kalau yang kecerdasan lingkungan saya sudah kumpulkan, tinggal teorinya sudah ada, tinggal ditambah yang lain. Kemudian membangun teori yang relevan sesuai masalahnya di atas, kemudian hipotesis. Desain penelitian, ini penentuan subjek penelitian. Kalau desain penelitian, penentuan subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data. Ya. Kemudian setelah data diperoleh, dideskripsikan dan dianalisis, terakhir diambil kesimpulan. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, belum. Oke. Nah, nanti terakhir kita buat artikel dari hasil wawancaranya, dibuat artikel. Ada judul, ada abstrak satu alinea itu, kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan ini menyangkut desain the solution problem, ada teori, ya, terus ada metode penelitiannya, kemudian hasil wawancaranya dibahas, kemudian diambil kesimpulan. Ya. Arahnya ke sini ya, referensi diusahakan 5 tahun atau 10 tahun terakhir, ya. Tapi kalau buku babon atau Al-Quran, hadis, ya diterbitkan tahun berapapun nggak jadi soal. Ya. Ya, saya kira itu untuk yang metode penelitiannya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan?
Pak Ridwan izin tanya Pak. Ya, silakan Ridwan. Kemarin kan untuk tugas UAS itu adalah penelitian di lapangan. Ya. Mulai dari tingkat RA, SD, SMP, SMA itu Pak ya. Iya. Nah, yang pertama yang saya tanyakan, bolehkah nanti kalau meneliti itu di satuan pendidikan setingkat RA, namun di RQ, Rodatul Quran gitu Pak. Itu Jadi, formalnya. kalau Rodatul Quran itu semi formal kayaknya Pak ya. Tapi metode pengajarannya ya sama kayak yang di TK-TK itu Pak. Tapi itu berbasis pesantren. Ada kelasnya ya. Ya ada kelas dan ada ya guru juga. Tapi Soalnya berbasis kalau pesantren. TPA itu belum diakui TPA itu antara yang sosial dan artinya kelasnya itu tidak teratur, maksudnya orang keluar masuk ya kan sulit. Tapi kalau itu lebih sistematis ya, kalau di pesantren seperti Gontor, seperti Alamin, seperti itu kan ada kelasnya ya, ya. Ada sistemnya maksudnya. Paham maksud saya? Ya Pak. Ya kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau RA kan kemarin ada yang RA kalau nggak salah Pak. Terus saya di tempat saya itu ada namanya RQ itu Rodatul Quran. Iya ya. Nggak apa-apa kalau itu sudah jadi sistem. Iya. Terus yang kedua, okay. Yang saya tanyakan yang kedua terkait mata kuliah Pak yang sebelumnya itu kan penelitian sudah ada kayak semacam belangko atau apa itu Pak ya. Urutannya apa itu nanti di penelitian yang ini apa ada dari Bapak atau gimana Pak? Oh ya, nanti sebagian wawancara dari saya. Ada daftar wawancaranya ya. Ini penelitian saya global 2022, fokus untuk pengembangan hifdzul bi'ah dari agama Islam itu. Jadi maqasid syariah itu nanti terakhir tahun 2000, mungkin Anda sudah selesai ya. 2025-26 itu tentang hifdzuddin, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Nah, guru yang ada di sekolah-sekolah itu hanya ngejar kecerdasan intelektual. Kalau di luar itu bodoh semua. Ya. Padahal ilmu itu kan banyak, kecerdasan banyak. Ya. Ini sebetulnya membangun wawasan Anda juga. Nanti kalau sudah jadi guru, siswa itu jangan hanya dikejar kognitifnya, ya kan? Fitrah itu banyak cabangnya, fitrah ya. Karunia Allah yang diberikan pada seseorang itu macam-macam ya. Ada yang spiritualnya bagus, biasanya jadi kiai ustadz ya. Ada intelektualnya bagus, biasanya jadi akademisi, jadi apa ya. Ada yang macam-macam, ada emosionalnya bagus ya, dan seterusnya. Nah, yang tahun ini kecerdasan hifdzul bi'ah atau fikih bi'ah atau ekologis di sekolah yang sudah ada, yang sudah ditetapkan namanya sekolah adiwiyata. Ya. Kemudian ada mungkin ekologis, kemudian kesehatan lingkungan bisa jadi, atau pakai bahasa lain kesehatan kebersihan lingkungan atau apa ya. Kalau ayat Al-Qur'an hadisnya banyak, an-nadzafatu minal iman, ya. Anak disuruh nyapu, bersih-bersih, nanam pohon, ya. Itu fikih lingkungan. Nah, nanti kita cari guru agama punya partisipasi di situ enggak ya, untuk membangun lingkungan sekolahnya ya. Bentuknya seperti apa? Mata pelajaran PAI itu agama Islam itu ada yang nyinggung lingkungan nggak? Dari situ nanti kita berkembang. Oh ternyata di lapangan. Nah, di lapangan ya bukan ajaran Islamnya ya, paham ya? Biar nggak salah tafsir. Di lapangan itu, jadi agama Islam itu belum menyinggung lingkungan. Padahal itu penting. Dalam riset dan dalam ilmu kurikulum itu, lingkungan itu besar pengaruhnya pada perkembangan siswa. Ya. Dan kebetulan peserta didik kita itu terjadi
dua aspek, jasmani, rohani. Gitu. Kalau jasmani itu memerlukan lingkungan yang sehat, indah, asri, lestari. Gitu. Itu ya, Ridwan. Nah, Baik, itu Pak. yang Terima kasih, tadi Pak. Rodotul Quran itu boleh karena jadi satu sistem. Ya. Baik, Pak. Muadalah namanya disamakan. Oke, yang lain, Fikrul, yang wajahnya yang lain mana? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Nah, Belum, Pak. Azrial, Noval, Noval ini sering ke rumah. Aman, Pak. Oke. Alwil, ada pertanyaan lagi mengenai metode? Ya, saya senang teman-teman sudah ngambil metopen. Ya, mahasiswa yang PPD itu belum ngambil metopen sehingga mungkin nggak paham ya, nggak paham. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, Pak. Boleh, Pak, dilanjutkan, Pak. Oke, yang tadi itu saya bahas dari syarat ilmiah itu salah satunya adalah punya metode pengembangan, namanya metode penelitian. Ya. Kalau dalam Islam itu usul fikih, ya. Fikih itu hasilnya, Al-Quran hadis itu apa namanya sumbernya, paham ya? Logikanya paham ya? Paham, Pak. Ya, sekarang kita nanti observasi fokus pada lingkungan. Ini istilah-istilah kecerdasan lingkungan asri dan lestari. Ya. Ini istilah-istilahnya banyak ya. Ada yang menyebut fikih bid'ah. Ada yang fikih bid'ah. Nanti studi pendahuluan ke sekolah, itu di sana disebut apa? Fikih bid'ah atau apa? Atau menyebutnya adewiyata. 24 adewiyata atau apa? Atau ekologi, atau kesehatan lingkungan, atau green campus. Kalau WI menyebutnya green campus ya. Kalau WI. Ya, kalau WI namanya green campus. Ya. Kamu studi pendahuluan dulu, di sini nyebutnya apa ya Pak? Nanti baru disusun pertanyaannya. Minggu ini studi pendahuluan nyuwun sewu, kula nuwun ya. Apa namanya? Mohon izin ya. Ya, pertama Swan dalam rangka silaturahmi. Yang kedua, mohon izin kami mohon mau melakukan observasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah. Ya. Topiknya di sini tentang lingkungan Pak. Ya. Studi pendahuluannya itu. Mohon mudah-mudahan Bapak mengizinkan kami sehingga kami cepat lulus. Ya. Kalau cepat lulus kan bisa cepat ya nikah Pak. Ya, kami sudah dipanggil Bapak Ibu suruh cepat katanya. Oh iya ya nggak apa-apa, malah pek mantu itu. Pek mantu kepala sekolah nggak apa sambil lucu-lucuan. Itu namanya studi pendahuluan. Paham ya? Terus kamu memanfaatkan mata kita itu untuk observasi. Kita sebelum wawancara observasi dulu, rapi nggak, bersih nggak, ya? Terus ada tamannya nggak, ya. Kemudian ada benda hidup, benda mati, flora, fauna, ya. Kalau fauna, kalau hewan-hewan mungkin pakai ilustrasi atau apa, ya. Karena itu bagian dari pendidikan, Atau yang benda yang apa namanya benda matinya mungkin diatur seperti apa sehingga indah. Banyak sekolah yang sudah mengarah ke situ. Tapi nggak usah dipaksakan. Kalau nggak masih kucar kacir ya sebutkan masih kurang bagus.
Pak, cari bahasa yang bagus. Kucar kacir. Nah, kalau ditulis di artikel ditulis kucar kacir kan kurang bagus ya. Masih kurang rapi atau belum berkembang bagus ya, itu aja. Gitu ya. Kalau WI, kampus WI nyebutnya Green Campus. Ya, nanti tanya dulu di sini menyebutnya apa, Pak? Di sekolah atau madrasah? Ya. Kalau di mana itu? Mungkin ada yang ahli psikologi di sana tidak nyebut itu, tapi menyebut yang lain. Apa itu? Nah, ini. Mungkin kecerdasan naturalistik. Nah, ini mungkin nyebutnya kecerdasan naturalistik. Ini teorinya dari Gardner ini. Gardner ya, ada multiple intelligence. Sudah hafal kamu? Ada multiple intelligence. Ya, kalau dulu kecerdasan itu hanya satu, ya, IQ. Ya, paham ya? Kemudian abad 20 ditemukan emotional quotient. Terakhir ditemukan spiritual quotient, ya. ESQ, makanya ada training ESQ gitu, ya. Tapi sebetulnya di belakangan ini ditemukan multiple intelligence dari Gardner, ya. Ada macam-macam itu, awalnya 7 menjadi 8 jadi 9. Lingkungan ini disebut kecerdasan naturalistik. Nah, mungkin sekolah itu nyebutnya naturalistik. Ya terima, jangan dibantah. Terima kasih Pak. Nanti setelah dikumpulkan saya buat pertanyaan sesuai dengan bahasa itu. Ya. Kalau kualitatif itu nggak memaksakan di lapangan. Ini etikanya. Ya. Tapi kalau kuantitatif, ya, itu dipaksakan, itu pokoknya sesuai kerangka pikir penelitinya. Mau ikut Tapi, nggak? ya, sip. Ikut. Ya. Aku pinjam HP-nya. Masa Oke, kamu gitu main ya. HP di motor? Ada pertanyaan lagi? Iya nanti kamu kalau udah nyampe sini aku kasih lagi HP-nya. Kalau VKBA ini sudah ada teorinya, ya. Ya. Kalau di biasanya ya yang berkaitan dengan lingkungan tohoroh, ya, membuka lahan tidur di ajaran agama Islam itu, kemudian musaqah, pemanfaatan lahan milik orang lain yang terbengkalai, itu hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api, garam, hak-hak binatang peliharaan atau yang lain, ya. Nanti guru agama punya peran nggak? Ada yang menyebutkannya adiwiyata, ya, ada teorinya juga. Ya. Kalau adiwiyata nanti masa-masa edukatif, literasi, ya, pembinaan, kemudian masa partisipasi, ikut serta, masa berkelanjutan, ada rancangan ke depannya apa enggak. Ya. Kemudian ada menyebutnya ekologi, nanti ada teorinya nih. Kemudian ada juga ruang lingkup ekologi, ekosistem, populasi, kemudian biosfer, kemudian komunitas, organisme, dan seterusnya. Kemudian ada mungkin sekolah yang menyebutkan kesehatan lingkungan. Ya, kita ngikut aja. Ruang lingkup kesehatan lingkungan, nah ini banyak ini. Mungkin ada yang menyebut Green Campus. Ya kita ikut aja. WI itu termasuk green, mengembangkan terlempar. WI mengembangkan green campus, maka banyak pohon-pohon, bunga-bunga, ya, kebersihan, terus embung, gitu. WI punya 2, ya. Yang teman-teman yang ada di kelas ini, ada yang sudah mandi di embung WI?
Di depan, belakang, sebelah barat, ya. Bagus tempat rekreasi sambil mancing, gitu. Kalau ada ikannya, ya. Tapi yang paling barat itu pernah ada yang meninggal dulu, anak SMP, ya. Nggak bisa renang, langsung nyemplung, ya mati. Ya. Walaupun mahasiswa nggak bisa renang, jangan langsung nyemplung, gitu. Belajar renang dulu, ya. Hati-hati, ya. Ngajak teman, itu dalam itu. Ya. Ada korbannya satu. Mudah-mudahan ke depannya aman lah. Ya. Ini dua materi. Pertama tentang metode pengembangan pendidikan profetik. Termasuk Anda yang mau nyusun skripsi besok, ya, ini pakai metode seperti yang sederhana ini. Ya. Jadi bab 3. Kemudian kita kembangkan teori lingkungan, ya, banyak istilahnya. Nanti saya ingin tahu Anda observasi pendahuluan ke lapangan di sekolah yang Anda contohnya yang di Rodatul Quran itu, ya, lingkungan itu disebut apa di situ, ya. Mungkin karena Al-Quran, mungkin hifdzul bi'ah atau fikih bi'ah atau apa, ya. Yang sekolah mungkin menyebutnya adiwiyata. Mungkin karena guru punya gagasan kecerdasan alam, mungkin naturalistic intelligence, ya. Ya kita ikut aja, ya. Itu jadi judul observasi Anda. Jadi nanti judulnya beda-beda ya, sesuai dengan temuan di lapangan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya silakan. Kalau observasinya itu di komunitas pendidikan di Jogja kan banyak ya Pak. Ya. Banyak juga yang memiliki program pengajaran gitu Pak. Salah satunya ada kalau nggak salah ada PLH Pak. Ada apa? Peduli lingkungan hidup gitu Pak. Kamu tahu di situ? Itu boleh nggak Pak diambil? Komunitas ada. Iya. Yang Berarti itu pendidikan informal Pak masuk. Apa namanya? Kamu tahu kerjaan mereka itu apa? Di dalamnya. Iya tahu. Iya tahu Pak. Pernah ikut juga Pak. Iya nggak apa-apa, itu non formal ya, tapi ada sistem. Pernah terlibat. Iya, ya ada trainernya. Iya ada sistemnya soalnya Pak. Kemudian ada muridnya, ya, pesertanya, terus ada kegiatannya, ya. Suruh nyapu, nyuci, bersih, nanam pohon atau nanam bunga, ya. Terus mau ngecat tembok, ya. Ada itu. Misal, mana orang? Mohon maaf Pak, putus-putus Pak suara Bapak. Masa punya kamu mungkin? Saya terlempar berarti di jaringan saya. Gitu Rizal. Kalau di situ ada trainernya, guru, dosen, ustadz, kiai, gitu. Ada siswanya, santri, peserta trainernya, gitu. Ada literasi. Literasi itu ceramah itu, ngajari penerangan, gitu, dakwah, gitu, atau menyebutkan apa di situ ya. Ada materinya, terus ada partisipasinya, ada pekerjaannya, programnya itu mau buat apa, itu taman atau apa. Terus ada program tindak lanjut, minimal 3 itu, literasi, partisipasi, continuity, ya. Bisa. Oke, berarti bisa ya Pak ya? Iya, sama dengan yang punya Ridwan tadi mungkin. Walaupun itu bukan TK formal, tapi TK Rodatul Quran, tapi ada sistemnya. Ada guru, ada siswa. Mungkin di sana nyebutnya apa dulu? Trainer atau apa? Iya, trainer Pak, sama volunteer.
trainer, volunteer itu yang calon orang yang kerja sukarela itu membantu lingkungan. Itu namanya volunteer. Ya. Halo, nggak apa-apa, Azrial. Oke Pak, makasih Pak. Oke, Biar beda aja Pak. yang penting ada sistem di situ. Berikutnya siapa lagi? Oke, nanti teman-teman setelah kuliah ini ya membuat catatan kuliah yang agak lengkap yang berkaitan dengan materi yang dibicarakan hari ini. Ya. Pertama metode pengembangan atau metode penelitian, yang kedua variabel besar penelitian observasi kali ini yaitu tentang pengembangan kecerdasan lingkungan. Ya. Paham ya? Nanti saya kirimi links YouTube-nya ya, sehingga bisa kalau catatannya nggak lengkap bisa ya bisa diakses. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi cukup? Mungkin ya Pak. Cukup Pak, insya Allah. Ya, saya senang karena sebagian besar ini sudah ngambil Metopen, sehingga apa yang saya jelaskan itu sudah paham lah. Ya. Dan ini bekal Anda dalam menyusun skripsi. Biasanya ada di bab 3 itu, ya, metode penelitian. Saya kira demikian, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa. Izin Pak nambahin sedikit Pak. Silakan Ridwan. Pak. Saya Pak Atta Pak, izin mengingatkan saja. Oh iya ya, Atta, silakan. Oke, buat teman-teman, untuk bagi yang belum memasukkan namanya di jenjang pendidikan, tolong segera dimasukkan ya, karena setelah nanti teman-teman semua memasukkan namanya ke jenjang pendidikan yang maksimal 5 itu, nanti akan dibuat draftnya supaya nanti lebih rapi dan tertata, supaya nanti ketika teman-teman mulai mengerjakan itu sudah ada track record-nya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu dipenuhi Seperti aja, ya, biar tidak berlarut-larut. Terima kasih. Ya, kalau hanya sulit dikendalikan ya karena kita Zoom ya. Tapi kalau sudah menyatu itu dikendalikan, sebetulnya kuliah 6 bulan itu selesai 3 bulan, malah lebih ya Tapi kalau kompak ya, tapi kan orang banyak, masalahnya banyak juga, sehingga ya sulitlah dikontrol. Ya, terima kasih Hatta. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.